Baik anak-anak, sambil menunggu yang lain, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf anak-anak, seharusnya hari ini kita ulangan, tapi kita tunda dulu karena bahagia sekali hari ini Bu Herda, kepala sekolah kita, hadir di tengah-tengah kita. Jadi ulangannya ditunda minggu depan. Baik anak-anak, mengawali pertemuan kita hari ini seperti biasa, kita berdoa dulu sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa dalam doa, doakan juga orang tua kita supaya selalu sehat bersama-sama kita, murah rezekinya tentunya. Buat Bapak Ibu guru juga semoga selalu sehat. Ayo kita berdoa dengan cara kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda yang sudah hadir di sini, tercatat ada 58 dikurang 2 berarti masih ada rekan-rekan kalian yang belum hadir. Mudah-mudahan sambil kita absen dulu anak-anak ya, mudah-mudahan nanti sambil menyusul. Dari 9A dulu, Aldi. Oke, terima kasih. Anggana. Terima kasih. Arnold. Terima kasih. Azka. Hadir Pak. Terima kasih. Bagas. Hadir Pak. Terima kasih. Damarudia. Damarudia. Damarudia belum hadir. Dea Ananda. Hadir Pak. Terima kasih. Kemudian Diva. Hadir Pak. Terima kasih. Evan. Ada Evan. Evan. Baik, Gabriel. Gabriel. Ikadek. Ikadek. Baik. Email. Ya, Gabriel baru masuk. Email. Irfan Doli. Irfan Doli. Belum ada juga. Justin. Hadir Pak. Terima kasih. Johannes nih datang pertama tadi. Kemudian Liviana. Hadir Pak. Terima kasih. Lutfia. Hadir Pak. Terima kasih. Mahesa. Terima kasih. Marsha Talita. Hadir Pak. Terima kasih. Melisa. Hadir Pak. Terima kasih. Mesa Gracia. Hadir Pak. Terima kasih. Mira. Hadir Pak. Terima kasih. Muhammad Revanza. Revanza. Baik. Nabila. Hadir Pak. Terima kasih. Natania. Hadir Pak. Terima kasih. Noval. Hadir Pak. Terima kasih. Naura. Pak. Terima kasih. Nur Soba. Hadir Pak. Terima kasih. Olin. Hadir Pak. Terima kasih. Ose. Terima kasih. Reza Rizky. Terima kasih. Rizky Fajri. Rizky Fajri. Rizky Fajri. Rizky Setiawan. Nah, email masuk. Rizky Setiawan. Rizky Setiawan. Salsabila. Salsabila. Hadir Pak. Terima kasih. Selma. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, Selma hadir. Terima kasih. Sharon. Hadir Pak. Sharon hadir. Evan hadir. Email Kristiana hadir Pak. Email hadir udah. 9A yang belum menyaut tadi Damarudia, kemudian Ikadek,
kemudian Irfan Doli, kemudian Muhammad Revanza, Rizky Fajri, dan Rizky Setiawan. Itu 9A. Sekarang 9B. Agnes ada? Hadir Pak. Terima kasih. Ahmad Fauji. Hadir Pak. Terima kasih. Alivia. Hadir Pak. Hadir nih. Irfan masuk. Alivia hadir. Alia. Hadir Pak. Terima kasih. Amrun. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Angel. Hadir Pak. Terima kasih. Ardianti. Hadir Pak. Terima kasih. Karanan. Hadir Pak. Terima kasih. Cynthia. Hadir Pak. Terima kasih. Cindy Aura. Hadir Pak. Terima kasih. Clara. Clara. Baik. Dirga. Hadir Pak. Oke. Eki Aditya. Hadir Pak. Terima kasih. Endah Penny. Hadir Pak. Hapsah. Terima kasih. Hapsah. Hapsah. Jakob. Hadir Pak. Terima kasih. Jauja. Hadir Pak. Terima kasih. Kaila. Terima kasih. Lutfi Rohman. Hadir Pak. Terima kasih. Liran. Hadir Pak. Terima kasih. Maria. Hadir Pak. Terima kasih. Merlin. Hadir Pak. Terima kasih. Muhammad Iljam. Hadir Pak. Terima kasih. Muhammad Bagus. Hadir Pak. Terima kasih. Muhammad Rusdiawan. Terima kasih. Nabila. Hadir Pak. Terima kasih. Nadia. Nadia. Naila. Hadir Pak. Terima kasih. Noval. Hadir Pak. Terima kasih. Nopri. Terima kasih. Pina Winata. Hadir Pak. Terima kasih. Putri Ajahra. Hadir Pak. Terima kasih. Rizky Akbar. Hadir Pak. Terima kasih. Sandi Yosua. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Theo. Hadir Pak. Terima kasih. Yani. Hadir Pak. Terima kasih. Berarti 9B yang belum menyaut. Clara, Hapsah, kemudian Nadia, ya 3 orang. Tadi 9A Irfan sudah masuk. Oke, terima kasih anak-anak sekali lagi yang sudah hadir bisa bergabung tepat waktu. Sebelum kita mulai anak-anak, Bapak mengutip pesan bahwa hakikat belajar itu adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu jangan sampai sia-siakan belajar kita, sedikit apapun harus bermakna, harus ada hasilnya. Yang tadinya malas berubah menjadi rajin, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah hakikat belajar. Jadi jangan patah semangat untuk belajar. Ini merupakan masa depan kalian. Baik, seperti biasa anak-anak, sebelum kita ke materi yang baru, Bapak akan evaluasi dulu tugas yang kemarin, yang masih ada saja yang salah. Bapak share screen dulu, mohon izin. Nanti tolong diperhatikan. Ini bukan dalam rangka mengolok-olok atau bagaimana ya. Ini dalam rangka supaya nanti tidak terulang lagi. Ini punya siapa saya enggak tahu ya. Oke. Yang jelas kita sama-sama bahas berbagai kesalahan. Nah, ini ada yang masuk. Berbagai kesalahan yang terjadi supaya nanti tidak terulang lagi. Yang pertama, anak-anak perhatikan. Bisa dilihat anak-anak ini? Oke, baik. Bapak mengingatkan dalam menjawab soal itu harus betul-betul jelas ya. Jangan sampai penulisan itu samar. Seperti ini 272D sebenarnya. 272D. Nah, ini di sini samar. Ini 0 ya. Atau apa kalau nanti nilainya di sini 0 bukan D, itu sudah berubah ya. Sudah berubah. Oke. Jadi penulisan betul-betul harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya yang ini ya. Ini lagi ini antara D dengan 0 ya. Terus penulisan satuan tolong hati-hati.
yang kita pelajari kan satuannya PF, picofarad. Ini kenapa jadi PE? Ya. Ini juga nanti maknanya akan lain. Oleh karena itu tolong jangan diulang lagi. Dalam penulisan jangan tergesa-gesa ya. Tugas 1 minggu untuk 4 soal itu sepertinya leluasa sekali. Jadi tidak usah buru-buru ya. Ini jangan sampai nanti hal-hal sepele seperti ini malah jadi salah. Baik, yang berikutnya Nana, jangan lupa setiap menuliskan hasil satuannya jangan ditinggal. Ini 13,5 apa? Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ini ada yang masuk juga. Bapak kebetulan pakai 2 laptop dan ini direkam anak-anak ya, nanti bisa lihat di YouTube. Baik. Selanjutnya, nah ini penulisan seperti ini ya. Koma ya, PF-nya sudah betul. Ini hati-hati ya. Jangan sampai seperti ini. Antara koma dengan titik harus betul-betul diperhatikan. Baik, yang berikutnya kebetulan kali ini tugasnya tidak banyak yang salah, tidak terlalu banyak, sehingga Bapak bersyukur sekali ya sudah mulai teliti. Nah di sini 10 PF-nya hilang, ya 10 pangkat 6, ya 10 pangkat 6. Ini kan dari PF menjadi mikrofarad, dari picofarad menjadi mikrofarad. Apa yang tertinggal di sini anak-anak? Ada yang tahu? Apa yang kurang dari 10 pangkat 6? Satuannya. Apa? Siapa yang jawab ini? Satuannya, Pak. Satuannya. Oke, satuannya betul. Apalagi? Bagus. Ada yang jeli? Silahkan. Ada yang tahu? Dari picofarad menjadi mikrofarad, naik 2 tangga. Harus bagaimana? Harusnya minus. Oke, minus. Siapa ini yang jawab? Seren, Pak. Seren. Sama siapa tadi? Oke, terima kasih. Bagus ya. Jadi minusnya jangan ditinggal. Kalau gara-gara minus tertinggal nih anak-anak jawaban jadi salah. Ya, jadi salah. Oke, bagus ya. Nah, ini 10 pangkat min 6 sebenarnya. 10 pangkat min 6, betul ya. Baik. Itu saja ya. Jadi kesalahan-kesalahan terjadi. Ini yang terakhir ya. Nah, kalau mau pakai pangkat minus ya, udah pakai pangkat saja, ndak usah ditulis double-double seperti ini ya. Baik, tapi ini atau bolehlah. Atau seperti ini Bapak yang contohkan di samping boleh. Ini kenapa misalnya nolnya hilang di bawah di belakang angka 1. Boleh dihilangkan, boleh tidak ya. Jadi tolong teliti anak-anak supaya lain kali tidak terjadi. Oke, baik anak-anak, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Yang belum Bapak tunggu ya. Bapak itu sampai dari jam 2, jam 1 udah ngoreksi, kadang-kadang ya ampun yang masuk baru beberapa orang. Tapi saya yakin, Bapak yakin anak-anak rajin-rajin semua ya. Hanya barangkali masih sibuk. Baik. Sekarang ke materi kita hari ini. Ke tujuan pembelajaran, Bapak ingin menunjukkan sesuatu kepada kalian ya. Pernah lihat ini anak-anak? Pernah lihat ini? Siapa yang pernah lihat? Atau di iya, siapa nih? Siapa nih? Siapa yang jawab? Ada yang tahu nih nama alatnya apa nih? Ada yang tahu alatnya apa ini namanya? Belum pernah lihat barangkali atau belum? Box adaptor. Siapa nih Mas? Mahesa. Oke, benar ya. Bagus. Di rumah ada Mas?
dulu. Oke, baik, gambar berikutnya. Pernah lihat ini? Oke, barangkali ini yang lebih jelas lagi. Ini pernah lihat? Pernah. Oke. Apa namanya nih? Charger. Baik. Ini perangkat atau alat yang tidak jauh-jauh dari kita saat ini ya. Baik, yang terakhir ini. Nah, ini. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita butuh alat itu gitu? Buat komunikasi. Buat apa? Bukan handphonenya, Nak. Mengisi daya. Buat nambahin baterai. Buat nambahin baterai. Biar handphonenya nyala. Bagus. Oke, pintar. Kira-kira kalau tidak ada alat itu bagaimana? Handphonenya tidak bisa dipakai. Oke, ini awal mula. Inilah yang akan kita pelajari anak-anak hari ini ya. Bagus, kalian sudah mengenal ya. Baik, supaya tidak kesana kemari, kita sekarang ke tujuan pembelajaran ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, supaya tidak kita sia-sia, tolong ini dicatat bahwa ini setelah selesai kalian mampu menjelaskan ya. Alat-alat tadi, adaptor itu ya. Adaptor itu fungsinya buat apa? Ya. Atau adaptor itu apa? Tahu namanya tapi tidak tahu artinya, apalagi fungsinya. Harus mulai saat ini, setelah ini selesai, anak-anak semua harus paham ya, adaptor itu apa, kemudian fungsinya apa. Baik anak-anak ya, kita lanjut yang kedua. Dapat menyebutkan 5 bagian adaptor. Baik. Kemudian yang ketiga, dapat menyebutkan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada tiap-tiap bagian adaptor. Kemudian yang keempat, dapat menjelaskan fungsinya. Kalau sudah tahu nanti komponennya apa saja, terus fungsinya apa ya. Kemudian nah, yang ini anak-anak buat minggu depan ya, buat minggu depan. Jadi kita sekarang hanya 4. Jadi dengan 4 tujuan pembelajaran hari ini, kalau kalian sudah kuasai, insya Allah nanti pada ujian praktek anak-anak yang akan dilaksanakan bulan Maret ya, setelah kita pas, insya Allah anak-anak sudah paham ya. Oleh karena itu tolong jangan sia-sia pertemuan kita kali ini, tolong dicermati, diikuti dengan baik. Baik, kita ke yang pertama. Adaptor ya. Nih bagian-bagiannya secara umum yang terlihat secara kasat mata, pertama adalah kabel ya. Kabel yang biasanya ditancapkan ke stop kontak ya, dari sumber listrik AC PLN 220 bagian input ini. Kemudian yang berikutnya, kabel itu masuk ke dalam kotak adaptor. Nah, di dalam kotak itu nanti kita bedah ada apa saja. Ya, ada box adaptor di bagian proses. Kemudian yang berikutnya ada kabel output yang biasanya ditandai dengan adanya jack atau jepit buaya ya anak-anak ya. Dimana bagian ini biasanya dihubungkan ke bagian beban. Nah ini bebannya itu bisa radio, bisa lampu, bisa macam-macam ya. Baik, ini bagannya ya. Jadi adaptor secara kasat mata yang terlihat oleh kita adalah bagian input, kemudian bagian box di dalamnya yang memproses listrik AC menjadi DC, kemudian ada kabel output yang dicolokin atau dihubungkan ke beban. Ini. Baik ya, kita lanjut, kita lihat definisinya. Nah ini definisinya anak-anak ya. Adaptor itu adalah rangkaian elektronik yang mengubah listrik AC atau disebut dengan listrik bolak-balik yang tegangannya tinggi menjadi listrik DC searah, tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan.
Ada yang tahu anak-anak kenapa listrik harus dirubah dari AC menjadi DC? Ada yang tahu? Barangkali sudah baca, ini materi sudah saya sampaikan, sudah saya tempel di Google Classroom, barangkali ada yang sudah baca. Ada yang ingat? Baik, Bapak ingatkan kembali kalau memang kalian tidak ingat ya anak-anak, bahwa kenapa listrik AC harus dirubah menjadi DC. Karena kebetulan perangkat elektronika yang ada di sekitar kita itu listriknya menggunakan listrik DC. Laptop kita bisa nyala karena listriknya listrik DC. Handphone kita bisa nyala listriknya listrik DC. Radio bisa bunyi listriknya listrik DC. Televisi juga demikian. Jadi semua menggunakan listrik DC atau listrik searah. Ya nak-nak ya. Sementara listrik yang tersedia di sekitar kita dari PLN itu listriknya masih listrik bolak-balik, listrik AC. Sehingga kalau dihubungkan langsung ke perangkat anak-anak, ini tidak mungkin bisa berfungsi. Ya. Jadi kalau listrik dari PLN langsung disambungkan ke HP, langsung disambungkan ke televisi, itu tidak bisa berfungsi. Listriknya harus diubah dulu dari AC menjadi DC. Itu yang pertama. Yang kedua, tegangan listrik dari PLN itu anak-anak kan tegangannya tinggi itu. 220 volt. Handphone kalian butuh tenaga berapa volt? Ada yang tahu? Harusnya 1,5 ampere. Oke, tegangannya berapa, Mas? Pernah teliti? 5 volt. 5 volt. Bagus. Siapa nih yang jawab? Gabriel. Bagus, 5 volt. Jadi kalau misalnya logikanya dari PLN langsung ditancepin ke HP, apa yang terjadi kira-kira Gabriel? Mas Gabriel? Meledak, Pak. Meledak. Bagus ya. Meledak. Oleh karena itu anak-anak, di samping listriknya harus disesuaikan dengan kebutuhan, tegangannya juga harus diturunkan supaya alat yang kita gunakan tidak meledak. Oke ya. Ini Revanja baru masuk. Tuh ya. Jadi tolong dipahami, digarisbawahi, jangan sampai lupa kenapa harus dirubah dulu susah-susah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak dirubah anak-anak, coba kalian bayangkan seandainya kalian punya tape recorder baterainya 8. Iya. Iya, siapa ini? Kenapa? Iya ya, sudah. Oke, lain kali jangan terlambat ya Mas ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Seandainya kalian punya tape recorder membutuhkan baterai 8 buah. Nah, kalau dipakai buat ngidupkan menyetel kaset, itu enggak menyampai 1 hari habis. Ya. Begitu habis harus beli lagi. Apa yang terjadi? Pemborosan. Ya, pemborosan. Makanya sebagai alternatif supaya kita tidak menggunakan batu baterai pada tape recorder, kita gunakan adaptor, salah satunya itu ya. Atau laptop kita itu butuh 19 volt. Kalau pakai baterai dijejer-jejer, kita beli ya, biayanya besar, begitu enggak tahan lama. Baik ya anak-anak, kemudian fungsinya sudah jelas bahwa dari adaptor ini memiliki fungsi sebagai sumber listrik DC searah yang murah pengganti batu baterai atau aki ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Oke, ini sudah tadi. Bentar lagi. Nah, sekarang
Kalau melihat bentuk fisik di dalam kotak adaptor hanya kotak, kemudian bagian-bagiannya itu kan ada ya. Kita lihat, kita bedah satu-satu anak-anak. Pada adaptor itu terdiri dari 5 bagian anak-anak. Ya. Pertama adalah bagian input. Nah, ini bagian input. Apa itu bagian input? Yaitu bagian yang menghubungkan sumber listrik AC dari PLN ya, yang ada stop kontak itu dengan bagian trafo. Nah, trafonya itu ada di dalam kotak adaptor tadi, di dalam box ya. Ini bagian input. Kemudian bagian input ini alatnya apa? Komponen yang digunakan itu apa? Yaitu kabel. Kabel listrik yang ujungnya ada stekernya. Stekernya boleh pasang sendiri, boleh yang sudah jadi seperti ini. Ini anak-anak ya. Oke. Jadi inilah bagian input yang menghubungkan antara sumber listrik dari PLN ke bagian trafo. Nah, berikutnya perhatikan nih anak-anak ya. Pada saat kita menggunakan listrik dari PLN, sering kita jumpai logo atau simbol seperti ini. Ini danger, bahaya ya. Jangan sampai kalian sembrono sembarangan. Jadi kalau kalian menggunakan listrik harus kenal dengan listrik. Dulu di semester 1 sudah dibahas. Listrik itu kita ibaratkan sebagai benda hidup, jadi jangan main-main, bisa marah dia. Atau misalnya bisa juga terjadi seperti ini. Ini sangat bahaya sekali anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan jangan terjadi di rumah kita atau dimanapun. Jadi ini kadang-kadang karena kecerobohan, kesalahan penggunaan sehingga terjadi seperti ini ya. Kalau di rumah kalian misalnya ada steker dengan stop kontak kira-kira sudah longgar, jangan dipaksakan, diperbaiki ya. Baik, ini sebagai contoh saja anak-anak, ini bagian input. Kemudian bagian yang kedua, simbolnya dulu ya. Jadi kalau steker atau bagian input yang terdiri dari steker dan kabel, nanti simbolnya seperti ini. Jadi kalau nanti anak-anak praktek, ujian praktek, nanti itu bentuknya akan merangkai simbol-simbol ya. Nanti ini akan dihubungkan kemana ya, jadi diperhatikan. Baik, bagian yang kedua adalah bagian penurun tegangan ya, bagian penurun tegangan. Bagian ini berfungsi menurunkan tegangan listrik dari 220 volt menjadi tegangan sesuai dengan kebutuhan. Kalau buat laptop tadi misalnya 19 volt, ya harus kita pilih tegangan outputnya 19 volt. Kalau buat handphone 5 volt ya 5 volt. Jadi bisa kita atur-atur nanti ya sesuai dengan kebutuhan. Baik, yang berikutnya, apa yang digunakan pada bagian ini komponennya? Yaitu trafo jenis step down. Di semester 1 kita sudah belajar trafo untuk tegangan tinggi ya pada PLN. Kita sudah tahu di sana ada trafo step up dan step down. Nah, di sini trafo yang digunakan adalah jenis trafo step down ya. Di sini kita tidak akan membahas lagi rumus-rumus seperti kemarin NP, NS, IP, IS gitu, enggak ada ya. Jadi kita fokus ke bagian penurun, kemudian nanti kita rangkai. Baik. Anak-anak, trafo itu ada 2 macam ya. Ada 2 macam. Kalau diperhatikan dari gambar yang muncul, kalau terlihat ya, mudah-mudahan jelas, ada angka-angkanya 0, kemudian 6, 9, 12. Ini disebut dengan trafo 0 ya, trafo 0. Sementara yang sebelahnya ini trafo 0, 0, 6, 9, 12 sampai ke 24 volt. Ini bagian penurunnya ya, bagian penurunnya, bagian sekundernya. Sementara di bagian primernya itu ada 0, 110, 125, 220, 240. Yang kita pakai nanti 0 dengan 220 sesuai dengan tegangan yang disediakan oleh PLN. Kenapa yang 110, 125 kok diadakan? Ya kalau dulu listrik di Indonesia itu apalagi yang pakai genset, ada yang pakai 110 volt ya. Bahkan kalau di Jepang konon katanya listriknya 110 volt ya. Coba nanti anak-anak cari literasi, betul enggak di Jepang itu 110 volt listriknya.
Jadi itu ya. Jadi nanti yang kita gunakan adalah titik 0 dengan titik 220 sesuai dengan tegangan yang dari PLN. Ini trafo 0 anak-anak ya. Nah, ini jenis trafo di sini lebih jelas lagi. Ini trafo 0, di sana tertulis 10 ampere. Jadi arus listrik yang mengalir besar kecilnya ditentukan oleh ampere. Baik, jenis trafo yang pertama adalah 0, yang kedua adalah CT. Ya. CT atau center tap. Apa sih bedanya? Nanti pada saat kita praktek atau nanti minggu depan kita kupas lagi lebih jauh, ya. Hanya membuktikan bahwa trafo itu ada dua buah jenis atau ada dua macam, yaitu trafo 0 dan trafo CT. Kemudian anak-anak perhatikan yang sebelah kiri itu 10 ampere, yang sebelah kanan 500 miliampere. Kemudian kakinya juga beda. Jadi kalau yang ampernya besar biasanya bentuk fisiknya pun besar, lebih berat ya. Baik. Jadi kali ini kita tidak mengupas bagaimana cara membuat trafo dan sebagainya, itu udah lewat. Yang berikutnya, oke, itu tadi trafo 0 dan trafo CT. Kemudian pada komponen trafo yang harus diperhatikan, di samping besarnya tegangan anak-anak ya, arus yang mengalir juga harus diperhatikan ya. Kalau misalnya buat handphone itu enggak perlu pakai 10 ampere, mubazir ya. Setengah ampere atau 200 atau 350 miliampere juga sudah cukup. Ya, sudah cukup. Jadi mubazir ya, karena trafo itu mahal. Kita pakai yang kecil-kecil saja. Baik, ini simbolnya belum selesai simbolnya. Yang ketiga, ini ada yang baru masuk, Hapsa. Halo, selamat pagi Hapsa. Lain kali jangan terlambat ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Yang ketiga bagian penyiarah. Bagian inilah yang paling yang menandai dari seluruh bagian ya. Jadi bagian ini adalah bagian yang berfungsi mengubah arus AC atau listrik AC menjadi DC. Ini komponen utamanya, tapi komponen yang lain kalau tidak ada juga tidak bisa berfungsi ya, tidak akan jadi adaptor. Jadi berfungsi mengubah listrik AC menjadi DC. Komponennya apa? Ya. Komponennya adalah dioda anak-anak ya. Bentuknya seperti apa? Oke, bentuknya cukup simpel seperti itu. Kalau kemarin kita belajar resistor pakai banyak gelang-gelang warna, kalau sekarang gelang warnanya hanya satu. Jadi bentuk fisiknya warnanya hitam, kakinya dua ya. Ada anoda, ada katoda. Nah, ini simbolnya anak-anak. Bagian yang runcing itu adalah katoda ya, atau bagian yang ada gelang peraknya itu katoda. Kemudian yang sebelah lagi berarti anoda. Ya, nanti sistem kerjanya bagaimana kita bahas di minggu depan. Baik, kemudian dalam pemasangan ada yang cukup satu seperti ini anak-anak, ada yang dua. Kalau dua simbolnya seperti ini. Ya, baik, lanjut. Ada yang 4. Ya, ini penyiarah jenis bridge, jembatan ya. Nah, simbolnya pun akan 4 seperti ini. Baik, nanti cukup amati. Kita nanti akan lebih detail lagi di pertemuan minggu depan ya. Kita hanya membahas sekarang bagian-bagiannya dan fungsinya. Yang berikutnya ada juga dioda yang disebut kalau anak-anak kenal di di perbengkelan, apa nih namanya anak-anak? Dioda apa namanya biasanya kalau di motor? Ada yang suka kutak-katik motor? Di motor kan ada gulungan yang disebut dengan spool, menghasilkan listrik AC, kemudian harus ngisi ke aki motor, harus dirubah menjadi DC untuk ngisi aki ya. Nah, ini namanya dioda jembatan, masih dioda jembatan juga. Tapi kalau di masyarakat atau di anak-anak biasanya dikenal dengan kiprok anak-anak ya.
Oke, simbolnya pun masih sama seperti ini. Hanya saja yang tadi masih 4 komponen, kalau yang sekarang sudah jadi satu komponen, tinggal keluar kakinya 4. Ya, kakinya 4. Ini yang menandai Bapak bilang kemajuan teknologi dari berbagai dari banyak komponen, ya, misalnya dikemas sedemikian rupa yang keluar hanya kaki-kakinya, termasuk ini. Kita tidak tahu dalamnya seperti apa, tahu tuh keluar kakinya 4, ya, 4 seperti pada simbol. Dalamnya kita nggak lihat, kalau yang tadi masih lihat. Nah, ini pertanyaan tadi, ya, di awal masalah kita ini, mengapa listrik diubah dari AC ke DC? Siapa yang bisa mengulang, anak-anak? Siapa yang bisa mengulang pertanyaan ini? Tadi Bapak sudah bahas. Karena semua Ya, siapa? karena semua perangkat elektronika dapat bekerja jika diberi listrik DC. Dari PLN Aceh. Bagus. Siapa nih? Liviana. Liviana. Oke, tepat sekali. Terima kasih, ya. Jadi betul mengapa listrik AC harus dirubah ke DC, karena memang di sekitar kita perangkat-perangkat yang tersedia banyakkan menggunakan listrik DC. Jadi makanya dari AC harus dirubah menjadi DC. Nah, ini ya penjelasannya. Nah, AC DC itu apa? Disebut-sebut dari tadi. Nah, ini ya anak-anak ya. AC itu alternating current, kemudian DC itu direct current. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia seperti tadi, bolak-balik dengan searah seperti itu, ya. Gampangnya seperti itu. Nah, nanti di bagian yang keempat itu nanti simbol listriknya akan kita lihat. AC seperti apa, DC seperti apa. Baik, yang keempat anak-anak, bagian filter. Kenapa harus ada filter? Ada yang bisa memberikan komentar? Kenapa sih harus ada filter? Oke, karena memang belum dijelaskan. Tapi barangkali sudah baca materi. Jadi seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai PJJ, minimal 1 hari sebelumnya materi sudah Bapak tayangkan di Google Classroom, tinggal dibuka ya, dibuka kemudian dipelajari sehingga pada saat belajar kalian sudah mengantongi, paling tidak nggak semuanya ya sebagian. Baik, bagian filter itu berfungsi sebagai penyaring. Anak-anak perlu ketahui bahwa listrik yang dirubah atau diubah dari AC menjadi DC ya oleh dioda tadi, itu listriknya masih kasar, belum halus. Memang sudah berubah ya, sudah berubah menjadi DC, tapi kalau digunakan akan timbul masalah. Makanya supaya tidak timbul masalah, ini harus difilter supaya halus. Nanti kita lihat dengan tayangan simulasi gambar ya. Nah, jadi listrik yang dihasilkan tadi masih memiliki tegangan kerut istilahnya, masih kasar, sehingga kalau digunakan akan menghasilkan suara dengung, duk 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 duk. Kalau makin cepat maka dengung. Jadi kalau kita mendengarkan musik enak-enak, tapi ada suara gangguan dengung, maka jadi mengganggu telinga kita. Oleh karena itu supaya tidak ada noise harus difilter. Ya, komponen yang berfungsi yang memfilter adalah kapasitor jenis bipolar yang disebut dengan elko ya. Kemarin kita sudah belajar elko. Nah, kini saatnya kita buktikan elko itu untuk apa ya, sebagai filter. Nah, wujudnya kita sudah belajar ini kemarin seperti ini untuk menentukan mana kaki positif, kaki negatif, karena ini jenis bipolar ya, tidak boleh terbalik pemasangannya. Nah, simbolnya seperti ini. Nah, kemarin ulangan di kelas yang lain ya, kelas ini belum ulangan mestinya hari ini. Nah, di sini Bapak jawaban itu dibolak-balik di sini. Anak-anak harus jeli ya, mana kaki positif, kaki negatif. Jangan sampai tertukar ya.
Bapak acak, Bapak kecoh ya. Tapi bukan dalam rangka mempersulit, tapi ingin menguji kalian teliti atau tidak. Jangan sampai terbalik simbolnya anak-anak ya. Nah, di bagian filter ini simbolnya begini anak-anak nih. Antara listrik AC dengan listrik DC. Ya. Listrik AC dengan listrik DC. Barangkali kalau kalian sering nonton sinetron itu ada seperti osiloskop ya. Orang yang lagi sakit, denyut jantungnya itu akan bergelombang. Begitu meninggal, gelombangnya jadi lurus. Itu seperti itu gambarannya ya. Jadi listrik AC simbolnya adalah gelombang, sementara kalau sudah DC itu lurus. Jadi kalau digunakan sudah halus ya. Baik. Nah, ini seperti ini. Ini listrik AC. Kemudian melalui dioda, anak-anak, listrik ini melalui dioda, maka hasilnya seperti ini. Yang bagian bawah akan terpenggal, tinggal bagian atasnya menjadi positif, karena kebetulan diodanya itu menghadap, katodanya menghadap ke sebelah kanan, sehingga ini menjadi positif. Tapi kalau misalnya anoda yang ada di sebelah kanan, melengkungnya tinggal yang ke bawah, menghasilkan negatif. Kita besok lebih jelas lagi ya. Ini simulasi di sini. Nah, anak-anak, ini yang namanya tegangan kerut. Jadi ada gelombang. Di sini saya gambarkan, Bapak gambarkan 3 gelombang, jadi akan menimbulkan bunyi duk duk duk, tapi cepat ya. Sehingga pada saat nanti digunakan, inilah yang menimbulkan suara tidak enak di telinga kita ya, terdengar tidak enak, mengganggu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau di filter? Nah, kita simulasikan lagi. Ini arus listrik AC, kemudian melalui dioda, kita kasih filter nih, simbol dari elko-nya ya, maka listrik yang dihasilkan jadi lurus anak-anak, jadi halus sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan noise lagi, tidak ada suara dengung lagi ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham anak-anak? Barangkali ada pertanyaan? Yang mau bertanya silahkan. Mas Bagas barangkali mau nanya? Enggak Pak, sementara belum ada. Belum ada. Mas Evan? Iya Pak. Enggak. Oke, barangkali kalau memang sudah paham, terima kasih ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan unek-unek di sini malu bertanya, silahkan lewat WA, enggak apa-apa ya. Oke. Ini anak-anak perlu anak-anak ketahui, Ibu Herda ini guru IPA juga dulu, jadi paham sekali tentang materi ini. Begitu ya Bu Herda ya. Jadi itu. Baik, yang berikutnya yang terakhir yaitu bagian output. Ya, bagian output. Ya, bagian output adalah bagian yang menghubungkan tadi ya, dari filter dengan beban. Jadi hanya tinggal menghubungkan, listriknya sudah jadi menjadi DC, sudah bagus, sekarang tinggal dihubungkan ke beban. Makanya disebut bagian output, bagian yang terakhir. Apa yang digunakan biasanya alatnya? Komponen yang digunakan adalah kabel dengan jack atau jepit buaya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ada yang kalanya menggunakan jack seperti ini ya, seperti untuk ke handphone, ke laptop seperti ini ya, bentuknya macam-macam. Nah, ada juga jepit buaya yang bentuknya seperti ini, ada juga jepit buaya yang bentuknya lain. Ini ya. Nah, minggu depan kita tinggal merakit adaptor anak-anak ya. Tapi sayang sekali situasinya tidak memungkinkan kita bertemu. Mestinya ini kita belajar nyolder ya, nyolder, gabung. Alatnya sudah ada, alat dan bahan Ibu Herda sudah belikan, tapi sayang sekali kita tidak bisa langsung praktek di sekolah ya. Dan lebih rawan lagi kalau ini Bapak suruh kalian praktek di rumah, waduh, nanti kalau ada yang kesetrum, Bapak yang repot nanti, sekolah yang repot. Sebenarnya alatnya sudah ada, beli 2 tahun yang lalu.
Tahun kemarin gagal tidak bisa praktek, tahun ini juga gagal tidak bisa praktek. Oleh karena itu anak-anak, nanti ujian prakteknya di bulan Maret kita hanya menghubungkan gambar-gambar tadi ya, sehingga ya seolah-olah itu komponen betulan ya, sehingga nanti kalau kalian menghubungkan misalnya titik A dihubungkan kemana ya, harus paham, harus bisa. Ujiannya seperti itu nanti anak-anak ya, makanya nanti minggu depan jangan sampai kalian tidak hadir ya, jangan sampai telat ya. Pokoknya prinsipnya apa yang kita pelajari sedikit pun harus ada maknanya, harus ada hasilnya. Jangan sampai sia-sia, kasihan juga orang tua anak-anak ya. Baik. Nah, barangkali kalau sudah dihubungkan gambarnya jadi seperti ini anak-anak nih. Nanti ada komponen-komponen tambahan seperti tadi saklar kan, itu komponen tambahan belum masuk. Besok kita bahas anak-anak ya. Nah, nanti kalau yang ke SMK jurusan elektronik akan ketemu dengan hal seperti ini ya. Oke. Jadi inilah yang nanti akan kita praktekkan anak-anak. Mungkin kalau yang baru lihat, apa itu simbolnya rumit sekali. Tapi kalau kita sudah belajar tahap demi tahap, insya Allah tidak ada yang sulit ya. Apalagi kalau kita misalnya paham. Yang perempuan terutama ini pengalaman Bapak, tolong jangan merasa pesimis ya. Buat apa perempuan belajar seperti ini? Harus tahu juga anak-anak bahwa di pabrik-pabrik elektronika itu justru yang banyak dibutuhkan itu yang perempuan. Kenapa? Perempuan itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Itu apa? Kesabaran, ketelitian. Itu konon katanya perempuan lebih hebat ya dibandingkan dengan laki-laki. Makanya di pabrik-pabrik elektronika, pabrik radio dan sebagainya, komputer itu kebanyakan perempuan ya yang dipakai. Makanya jangan pesimis, belajar buat apa gitu. Bapak tidak berharap kalian nanti jadi tukang servis, apalagi yang perempuan, enggak. Tapi kita belajar sesuatu enggak ada ruginya anak-anak ya. Kita bisa, pasti ada manfaatnya. Minimal buat diri kita sendiri. Ya, syukur-syukur bisa bantu orang lain. Baik ya, ini merakit adaptor buat besok. Jadi pertemuan kali ini anak-anak sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak. Nah, sekarang Bapak buka kesempatan ya. Sebelum kita nanti simpulkan, buka kesempatan barangkali yang mau bertanya silahkan. Bapak buka ya. Ini tutup. Saya tutup share screen-nya. Silahkan anak-anak yang mau bertanya. Oke, masih ada waktu 9 menit, silakan. Nggak usah malu-malu, siapa? Silakan. Ya, siapa nih? Sebutkan nama. Udah seperti biasa saja anak-anak ya, nggak usah malu-malu. Silakan. Siapa nih? Oke. Baik, siapa nih? Oh, saya pikir mau bertanya. Bagaimana yang lain? Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, anak-anak, Bapak simpulkan materi kali ini ya. Kita simpulkan sama-sama anak-anak ya. Yang jelas tadi ada 4 tujuan pembelajaran. Kalian paham atau tidak ya? Mudah-mudahan paham. Apa fungsi adaptor tadi, Nak? Siapa yang bisa? Apa fungsi adaptor? Pengganti batu baterai. Oke, bagus Nabila. Siapa lagi? Apa? Dea Pak?
Mahesa ya. Ulangi lagi Mahesa, mohon maaf. Sumber arus listrik. Ya, sumber arus listrik yang bagaimana Mahesa? DC. Oke, bagus. Siapa lagi? Rangkaian elektronik yang mengubah listrik AC ke DC, Pak. Oke, bagus. Ikadek ya. Bagus, bagus. Siapa lagi? Kenapa, Liviana? Menurunkan tegangan. Menurunkan tegangan, bagus. Oke, Bapak ganti pertanyaannya ya. Jadi ternyata memang diserap, bagus ya. Pertanyaannya, mengapa listriknya harus dirubah? Harus diubah dari AC menjadi DC? Ayo. Mengapa harus dirubah dari AC menjadi DC? Karena semua perangkat elektronika dapat bekerja jika diberi listrik DC. Listrik yang disediakan PLN harusnya ada. Tepat sekali, bagus ya. Terima kasih Dea ya, sudah menjawab dengan tepat. Oke ya. Siapa yang bisa menyebutkan 5 bagian adaptor tadi? Bagian input, Oke, Alia, bagian input, bagus. bagian penurun, Bagian penurun, bagian saraf, bagian penyiarah ya, oke, bagus. bagian filter, Bagian output. bagian output, tepat sekali. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan jangan lupa, ini kita jadikan pegangan. Bapak bangga sekali sama kalian ya. Memang hakikat belajar seperti itu yang Bapak maksudkan. Jangan sampai belajar kita itu sia-sia. Oke ya, terima kasih. Jadi Bapak kira pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Jangan lupa tugas di GC anak-anak ya, selama 1 minggu hanya 4 soal. Tolong dikerjakan, jangan seperti yang lalu-lalu lah ya, menganggap sepele, nanti saja. Jangan lupa Bapak setiap tugas itu nilainya 2 ya. Ini sudah Bapak katakan berkali-kali. Pertama, tugas nilai itu sendiri, nilai dari hasil jawaban kalian itu sendiri saya nilai, udah otomatis. Biasanya koreksinya juga ada langsung, kalau salahnya di mana Bapak kasih catatan sehingga tidak terulang lagi ya, kesalahan itu diulang. Kemudian kecepatan dalam mengumpulkan tugas. Siapa yang mengumpulkan tugas tepat waktu dengan yang terlambat itu beda hasilnya. Jadi nilainya ada 2. Yang mengerjakan hari ini saya kasih nilai 100, besok 90, besoknya lagi 80, itu untuk ketepatan waktu. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi siapa yang mengumpulkan tugas makin lama, makin ditunda-tunda, nanti nilai disiplinnya akan makin berkurang. Baik, ada lagi barangkali yang bertanya terakhir? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelum diakhiri, barangkali ada Ibu Herda dalam kesempatan yang jarang ini mau ada yang disampaikan? Dipersilahkan. Baik, Pak Mariono, Iya. anak-anak ibu yang hebat. Kita tepuk tangan dulu dong buat pembelajaran hari ini. Luar biasa. Inilah makna belajar. Belajar yang menyenangkan, kita bisa langsung tahu. Baru lewat secara virtual saja kita sudah bisa tahu, karena apa? Di dalam pembelajaran ini Pak Pariono luar biasa menunjukkan gambarnya sehingga kita bisa kenal alat-alat tersebut walaupun hanya lewat gambar. Apalagi kalau langsung ya anak-anak ibu ya, rasanya enak banget, kita bisa membuat nanti rangkaian listrik, rangkaian apa saja. Pak Pariono jagonya nih bikin bel, bikin alat apa yang bisa menghasilkan yang bisa kita gunakan di rumah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Pariono dan anak-anak ibu yang hebat yang hadir. Sepertinya hadir semua ini Pak.
Belum Bu. Cuman ada yang Nah, tadi baru. udah 73. Oh, udah 73. Nah, tadi udah 73, terus ada yang keluar tadi. Biasanya kalau ada gangguan, ada masalah, nanti dia Iya. nge-WA Bu. Iya, Baik. iya. Jadi hari ini untuk kelas 9A Dan 9B. 9B luar biasa, sukses. Apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat sekali, dan persiapkan ini untuk ujian praktek loh. Dengerin tuh kata Pak Pariono, ujian praktek nanti ya apa? Biasanya apa yang diterangkan hari ini sama minggu depan itu yang keluar dalam ujian. Itu cirinya guru kalau mau beri aba-aba untuk ujian praktek. Kalau mau ujian prakteknya nilai 100, perhatikan mulai hari ini dan pertemuan berikut. Karena di Maret sudah ujian praktek ya anak-anak ya. Sukses, terima kasih untuk hari ini. Sehat semua, tetap jaga kesehatan. Kita diberikan rahmat nikmat sehat selalu. Amin. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu dan Pak Pariono. Selamat pagi Bu. Ya. Oke. Baik, anak-anak, sudah berakhir pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Foto dulu Pak. ya. Tolong ya. Anak-anak silakan. Ya, Ibu mau lihat silakan. Videonya Dibuka dulu. Iya. Ayo. Nah. Baik. Bagus. Ini kebetulan direkam semua nih, Bu. Iya. Ya. Nah, ini direkam nanti ke YouTube ini, Bu. Bagus. Iya. Iya. Baik. Wah, rambutnya keren. Nanti ada waktu luang siang ini. Terima kasih, kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan anak-anak ya. Oke. Yo sama-sama. Oke, yo. Yo sama-sama. Yo. Kasih Pak. Yo sama-sama. Itu masih ada yang belum keluar. Nah, biasanya ada yang tidur, Bu. Kalau yang tidur ketahuan di sini. Kelihatan Sampai siang kelihatan. kelihatan di sini. Iya. Rizky Setiawan. Rizky Setiawan. Biasanya saya telepon, Bu, langsung, Bu. Gitu ya? Iya. Ya, benar-benar. Telepon. Wah, hebat Pak. Pembelajaran yang luar biasa. Nah, kalau kayak gini semua guru walaupun belajar di rumah nggak masalah. Iya. Terima kasih. Ada gambarnya. Jelas banget. Iya. Makanya tadi anak-anak nggak ada yang bertanya ya karena memang mereka jelas. Gitu. Ya. Dan memang kita selalu seperti ini, Bu. Jadi dokumentasinya juga habis PJJ, tapi hanya saya ambil minggu ini kelas mana, langsung diupload ke YouTube, Bu. Jadi ada di YouTube-nya gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang nggak ikut, di samping dia PPT-nya buka ada, kemudian YouTube-nya juga ada, gitu. Jadi seperti itu. Oke. Bagus, Pak. Bagus. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, saya juga terima kasih. Oke. Sehat selalu ya Pak. Oke, Wah, sama-sama Ibu juga yang sehat. Yo. Oke. Yo, sama-sama Ibu. Yo, selamat pagi. Monggo ya.